Kita akan mulai membahas tentang penyusunan uh, artikel pendahuluan, penyusunan pendahuluannya. Sekilas kita bahas dari artikel yang punya Bu Misbah. Nah, seperti biasanya, Bapak Ibu, untuk menyusun sebuah introduction itu nanti kita akan membahas tentang latar belakangnya. Kenapa Bapak Ibu meneliti topik tersebut? Nah, itu harus kita ambil secara konkret bahasanya dan eksplisit nanti menyatakan apa. Nah, ini seperti yang dicontohkan oleh Bu Misbah, itu dituliskan oleh Bu Misbah itu poin utamanya adalah ini. Sustainable Development Agenda Development Goals of the United Nations 2030 2030. Overcome the worldwide of century. People need to develop the various skill include thinking skill. Nah, poin utamanya adalah tentang penambahan thinking skill, kemampuan berpikir. Untuk apa? Untuk bisa bertahan di Sustainable Development Agenda. Nah, ini untuk ada targetnya di tahun 2030 itu kita harus mencapai kemampuan atau mampu meningkatkan membangun berbagai macam skill termasuk dalam yaitu adalah thinking skill gitu. Nah, selain Bapak Ibu mengambil background, nanti Bapak Ibu bisa tambahkan adalah gapnya atau problemnya. Nanti di sini Bapak Ibu bisa tambahkan gapnya di bagian introduction. Terus di sini sampaikan pertanyaan dari penelitian ini apa. Nah, di sini kita lihat ya, analytic the studies on the ESD. Nah, topiknya itu membahas ini. Langsung kita masuk pada TS the conducted. Nah, bagaimanapun tidak ada studi analisis tentang ESD dan thinking skill. Nah, ini keterkaitan antara ESD dan thinking skill itu belum ada. Nah, ini adalah sebuah novelty yang kita munculkan dalam penelitian ini, Bapak Ibu. Terus bibliometric analysis is conduct the map thinking skill to support education for sustainability. Nah, ini adalah tujuannya. Apa yang Bapak Ibu ingin capai atau ingin dapatkan dalam penelitian ini. Kita bisa lihat dari artikel yang Bung Misbah ini tentang bagaimana analisis bibliometrik ini ingin membuat mapping atau pemetaan tentang thinking skill untuk mensupport education. Nah, untuk support education to support education for sustainable development. Nah, ini Oke. adalah capaian yang ingin dicapai dari penelitian ini. Kemudian Bapak Ibu juga harus memasukkan dari timelinenya dari kapan. Misalkan Bapak Ibu mau membuat timelinenya 5 tahun terakhir. Nah, itu juga harus kita sampaikan di sini. Mulai dari kapan kita ambilnya sampai kapan. Itu harus jelas. Nah, cukup simpel untuk kita bisa menyusun bagian pendahuluannya, nggih, Bapak Ibu. Kemudian di sini formulationnya itu kita sampaikan juga bagaimana number publication each years-nya. Who are the top source of publishing much about the TS, S, NNSS, ESD, dan NESD. Nah, ini kita kayak ini menyampaikan pertanyaan dari penelitian ini sudah terjawab di bagian hasil. Nah, semuanya sudah terjawab di bagian hasilnya. Ini berapa publikasinya setiap tahun. Terus ada top source. Top 10-nya siapa? Sumbernya tuh yang mempublikasikan topik tentang thinking skill dan ESD. Terus di sini juga ada top countries. Top countries yang muncul dalam topik TS dan ESD itu siapa saja. Seperti yang ada di hasilnya Bung Misbah. Begitu. Jadi ini sekilas membahas tentang bagaimana kita bisa menyusun introduction. Memang nanti yang pokok utamanya adalah Bapak Ibu menyusun backgroundnya dulu, menentukan backgroundnya, latar belakangnya yang kuat, kemudian selanjutnya
Bapak Ibu bisa sampaikan gapnya atau bagaimana penelitian tentang topik ini. Apakah sudah ada atau belum? Kalau sudah ada, nanti kita akan cari lagi kebaruan yang bisa kita tampilkan apa. Ternyata kalau sudah ada di sini, kita dalam penelitian lain tuh belum ada mengkaitkan dengan satu hal, dengan variabel ini. Nah, itu bisa kita jadikan sebuah novelty. Begitu. Terus di sini kita sampaikan bagaimana tujuan dari penelitian kita, lengkap dengan tahunnya, tahun, waktu, data yang kita gunakan sebagai sebagai data penelitian gitu. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Ini nantinya cukup simpel ya untuk kita bisa menanyakan, dan Bu Misbah di sini menjabarkan juga cukup ringkas dan padat. Di sini kita langsung to the point pada maksud dan tujuannya gitu. Itu. Oke, ada yang ingin tanyakan Bapak Ibu? Mas Wildan, kalau introduction itu tadi key point-nya apa saja? Introduction ini mencakup ada background of the research-nya Pak. Kemudian di sini ada gap-nya, bagaimana problemnya, ini analytic studies, topik career the include. Oh, ini udah masuk pada ini. Nah, nanti gap-nya bisa ditambahkan di atasnya sebelum kita menyampaikan tentang ini novelty dan there the bibliometric analytic the conducted to map thinking skill, support, education, sustainable development, ESG. Nah, tujuan, Nah, novelty tujuan dan lainnya. Itu. itu Ya, nanti jadi di tujuannya di sini, Pak. novelty ya. Y, novelty kebaruannya. Nanti dari Jadi penelitian dari ini dan dalam ini dalam analitisnya belum ada analisisnya atau sudah belum ada. ada. Kayak gitu. Ya, makasih Mas Wildan. Sama-sama Pak Roni. Ada lagi yang ingin tanyakan Bapak Ibu untuk artikelnya? Mungkin Bapak Ibu ada yang mau kita share screen. Nah, kita bahas dari artikelnya Bapak Ibu semuanya. Mas Wildan, tanya dong. Oh, ini sudah bergabung dengan kita, Bu Misbah. Mungkin saya izin untuk sampaikan ke Bu Misbah, nggih. Selamat malam, Bu Misbah. Assalamualaikum, Mas Wildan dan Bapak Waalaikumsalam. Ibu. Oke, baik. Mangga, Mas Wildan. Baik, Ibu. Kita lanjutkan dengan Ibu atau bagaimana, Bu? Manut mah, nanti ini ya, share screen-nya dari Mas Wildan. Ibu mah apa joinnya masih pakai HP, Mas Wildan. Nggih, siap, Bu. Nanti saya bantu untuk share screen-nya. Baik, Bu. Saya persilakan Bu Misbah, nggih. Mas Wildan bisa share screen yang template manuskrip, Template manuskrip, baik. ah, ah, yang anon dan What is seterusnya itu. known. Ya, Keranca ya. Nah. nggih. Sekarang ini kerangkanya. Oke, saya share screen. Nah, ini. Sampun, Bu. Sama yang artikel yang PDF tadi ya, yang ISD keterampilan berpikir itu ya. Oh, ini. Ya.
Oke. Oh, saya share screen-nya salah, maaf. Share screen-nya salah. Saya stop share dulu. Ini dan ini ya, Bu. Ya, betul. Sudah terlihat nggih? Iya, iya. Oh, oh ya. Betul. Nah, kita mulai dari yang kerangka paper tadi, Mas Wildan, izin. Oke, baik. Mohon izin Bapak Ibu ya, dan mohon maaf saya terlambat untuk memulai. Nah, di sini saya akan jelaskan ya pada sesi malam hari ini terkait dengan penyusunan introduction. Nah, di dalam introduction seperti yang ditampilkan oleh Mas Wildan, maka di sini terdiri dari 3 bagian ya, setidaknya begitu. Nah, bagian yang pertama adalah what is known. Nah, ibaratnya kan ini adalah pengetahuan yang sifatnya umum ya, Bapak Ibu. Nah, dan ini dia berupa kalimat yang positif, begitu. Nah, sedangkan kebalikannya, what is unknown. Nah, berarti kan di sini munculnya gap ya, Bapak Ibu. Nah, berarti di sini adalah masalah yang ditemukan, atau dalam hal ini berarti kalimatnya itu adalah kalimat yang negatif. Nah, lalu kemudian di akhir paragraf dari pendahuluan, di sini adalah how and why. Jadi bagaimana solusi yang ditawarkan oleh si penulis gitu ya. Alasan rasionalnya apa gitu ya. Apa kemudian urgensinya penelitian ini dilakukan sampai akhirnya ditutup dengan tujuan penelitian ini apa begitu. Nah, jadi 3 poin ini yang kemudian harapannya ada gitu ya di dalam bagian introduction. Nah, baik dia literatur review, dalam hal ini adalah bibliometrik, ataupun yang sifatnya original research, sebenarnya sama begitu ya Bapak Ibu. Nah, bisa dilihat dari artikel yang tadi, yang PDF tadi, Mas Wildan, mohon izin. Nah, jadi Bapak Ibu gitu ya, pada saat kita membahas di bagian introduction ini langsung ibaratnya spesifik ya sesuai dengan judul yang ada. Kan judulnya itu kan kata kuncinya adalah thinking skill ya dan juga ESD ya. Jadi 2 itu yang menjadi kata kunci. Nah, maka ketika di bagian pendahuluan, nah saya membahasnya 2 itu saja gitu. Coba izin ke bawah Mas Wildan. Nah, maka di sini saya awali dulu gitu ya. Sebelum ke ESD itu kan induknya adalah SDGs ya. Nah, jadi saya jelaskan dulu SDGs itu. Nah, kemudian salah satunya adalah SDGs melalui pendidikan. Dalam hal ini adalah ESD. Nah, ini masih sifatnya apa pengetahuan umum gitu ya, masih what is known. Nah, kemudian di paragraf selanjutnya di halaman berikutnya. Nah, baru saya sampaikan kan CESD-nya tadi. Nah, ini juga sama, masih sifatnya what is known ya, masih sifatnya tadi kalimat positif atau pengetahuan umum. Seperti itu. Nah, baru kemudian saya sampaikan, oke, iya, di sini saja. Oke, baik. Nah, disampaikan gitu ya bahwa ISD yang sudah ada itu dia tentang apa-apa saja gitu ya. Oh, dia membahas tentang sustainability gitu ya, endurance, critical thinking, innovative approach dan seterusnya gitu ya. Nah, namun kita ibaratnya mencari nih what is unknown-nya di mana, kalimat negatifnya gitu ya. Tapi ternyata apa masih sedikit gitu ya dokumentasi terkait bagaimana implementasinya dalam hal ini gitu ya terkait dengan kompetensi berpikir seperti itu. Sehingga kemudian itu ada letaknya di paragraf ketiga di kalimat terakhir ya Bapak Ibu. Nah, di situ saya sampaikan what is unknown-nya. Nah, baru di kalimat terakhir, nah belum ada gitu ya. Bukan di kalimat terakhir, di paragraf terakhir itu kan ya
However, no analytical study of ESD and thinking skill has been conducted. Nah, karena ini belum ada, maka dilakukanlah kemudian therefore a bibliometric analysis was conducted terkait apa? Thinking skills untuk mensupport gitu ya ESD. Nah, karena saya mengambil 6 tahun terakhir, nah maka di sana saya langsung tuliskan 2018 sampai 2024. Nah, silakan Bapak Ibu sampai di situ boleh. Atau mau ditambahkan dengan pertanyaan penelitiannya juga silahkan ditambahkan gitu ya. Kalau di sini kan ada 6 pertanyaan penelitian gitu. Nah, jadi begitu Bapak Ibu untuk bagian pendahuluan. Demikian penyampaian Ibu Mas Wildan. Silahkan Bapak Ibu kalau ada yang ditanyakan, mangga. Ibu Misbah, Assalamualaikum. Boleh bertanya? Waalaikumsalam. Yes, silahkan Bu Hendy. Tadi di file Word yang body of paper itu kan ada nomor satunya what is noun sama yang duanya what is a noun. Nah ini ya, ini kan tulisannya kalimat 1, kalimat 2. Tadi ditulis di artikelnya Ibu Misbah kan paragraf ya Bu ya. Ya, Nah itu kita sebenarnya membuat kalimat 1, 2, 3 sampai 5 ini menjadi satu paragraf atau kalimat ini adalah paragraf. Jadi boleh beberapa, misalnya nomor 1 jadi ada beberapa paragraf gitu, atau nomor 1 hanya satu paragraf yang terdiri dari 5 kalimat. Mohon pencerahannya Bu. Oke. Nah, ini kalau berdasarkan pengalaman saya, Bu Hendy ya. Nah, jadi ibaratnya kan namanya kan ini kerangka paper ya. Berarti kan kalimat yang di sini adalah sebenarnya kalimat penting saja atau intinya apa sih, poin pentingnya kan begitu. Nah, apakah kemudian nanti setiap kalimat ini kita kembangkan menjadi satu paragraf itu silahkan gitu ya. Tapi apakah kemudian 5 kalimat yang ada ini kemudian menjadi satu paragraf juga silahkan. Itu kalau pengalaman saya ya Bu ya. Jadi intinya begini, bahwa di dalam, kalau persepsi saya, pemahaman saya, bahwa ibaratnya dalam pendahuluan itu setidaknya saya punya 3 paragraf. Paragraf pertama itu terkait what is known, ibaratnya pengetahuan yang sifatnya umum, dia berupa kalimat positif. Paragraf kedua itu ibaratnya memunculkan gap atau masalah, berarti kan ada kalimat yang dia negatif. Nah, kemudian yang terakhir, paragraf penutup. Nah, itu mengantarkan kepada kenapa penelitian ini dilakukan sampai pada tujuan penelitian. Jadi ibaratnya kalau kita tanya berapa sih minimalnya, nah setidaknya kalau saya biasa minimal 3 paragraf. Masing-masing paragraf tadi ya ini tadi, mengandung what is known, what is unknown, dan juga how and why. Kalau misalnya Bapak Ibu mau tadi ya, masing-masing kalimat jadi satu paragraf, berarti what is known-nya ada 4-5 paragraf ya mangga Bapak Ibu. Karena juga nanti kan dilihat dari jumlah kata gitu ya, dari jurnal yang kita tuju gitu ya, jurnal target. Berapa kata yang kemudian minimal gitu ya, berapa halaman maksimal dan seterusnya, kan itu juga nanti akan mempengaruhi. Begitu Bu Hendy. Baik Bu, terima kasih. Iya, sama-sama. Silakan Bapak Ibu yang lain. Iya, boleh nggak dapat filenya ini? Boleh, itu nanti Mas Wildan yang nge-share Bu, aman. Boleh Bu, nanti saya share ke grup. Izin Bu. Oke, silakan Pak Irwansyah. Terkait tentang introduction itu di kalimat pertama kan umum was known. Tapi kan itu kan ada ujungnya ada kutipan Bu. Itu kutipannya apakah dari jurnal, apakah dari buku yang berkaitan dengan umum itu? Apakah mengambil dari jurnal itu di abstraknya atau dari pembahasan dia gitu? Oke, baik. Kan kita usahakan gitu ya, sumber rujukan yang ada ini mayoritas kan dari jurnal ilmiah ya. Ibaratnya sumber primernya adalah dari jurnal. Nah, lalu kemudian kutipan yang kita ambil ini, Bu Misbah, dari mana? Apakah di bagian abstrak dari isi artikel yang sudah ada? Begitu ya pertanyaan Bapak ya.
Ataukah misalnya hanya dari isi abstraknya begitu ya Pak ya? Ya, kutipan umum itu apakah dari abstraknya atau hasil pembahasannya yang bahas umumnya itu? Oke. Nah, biasa kan ibaratnya dari kerangka tadi kan kita sudah buat tuh ya kalimat intinya apa. Nah, setiap kalimat inti yang ada itu kan dia sebenarnya punya kata kunci lagi. Nah, itu saya cari di CSV, Bapak. Nah, jadi ibaratnya kalau misalnya di bagian abstraknya itu muncul, misalnya dalam hal temuan gitu ya. Nah, berarti kan bisa kita ambil dari isi abstrak. Oh, tapi kalau ternyata di isi abstrak itu tidak ada, berarti kita mesti baca isi artikelnya. Makanya kan terkadang beberapa jurnal itu kan abstrak itu ada yang dia memulai dari latar belakang masalah ya sampai kemudian pada mulai dari latar belakang masalah sampai kontribusi. Tapi kan ada juga isi abstrak itu kan langsung ya mulai dari tujuan sampai simpulan. Nah, sebenarnya itu membantu kita gitu ya untuk mengambil kutipan. Tapi kalau ternyata memang tidak ada, nah maka kita ambil dari isi abstraknya. Ibaratnya begitu. Oh, dari judul. Ada nih kata kuncinya nyangkut. Tapi ketika kita baca isi abstrak kok nggak ada ya yang bisa dikutip, ya sudah berarti kita buka file PDF dari artikel tersebut begitu Bapak. Oke. Tapi usahakan dari CSV dulu ya, dari isi abstrak yang ada begitu. Karena itu akan sangat memudahkan kita mengambil sumber rujukan atau sumber referensi. Nah, ini seperti yang saya sampaikan, kalau yang sekarang-sekarang itu kan memang sumber rujukan itu kan harapannya jamaah ya Bapak Ibu. Makanya tuh kayak yang di paragraf kedua kalimat pertama itu kan 3 sampai 5, berarti kan ada 3 sumber rujukan. Nah, kenapa jadi 3 sumber rujukan? Gitu ya saya ambil karena memang dari 3 referensi yang saya baca maknanya kurang lebih sama begitu. Makanya akhirnya saya gabung begitu Bapak Ibu. Ya, silakan Bapak Ibu yang lain. Ya, Kalau ada, saya mau nanya Bu, ini Eh, ini kan hanya menggunakan angka. Apakah ini angka 3 misalnya di dia yang pertama 3 sampai 5 dengan di bawah 3 ini ini adalah cuman eh, kode dari sumber apa referensi yang di mana dia nomor 3 ya? Oke, baik. Ini kan sistemnya penomoran ya Pak ya, sejenis Pancover, kemudian IEN, dan seterusnya. Jadi yang pertama dikutip itu yang nomor 1, begitu. Oh, kalau nomor 3 berarti sumber rujukan itu yang nomor 3 dikutip, begitu. Nah, jadi misalnya Mas Wildan ya, nah itu yang nomor 3 tadi, coba kita lihat di bagian referensi. Nah, itu Pak. Jadi nomor 3 itu yang punyanya si kolon Flores ya, gitu. Jadi kalau di sini yang pertama kali dikutip itu nomor 1 dan seterusnya. Jadi beda dengan IPA atau American Psychological Association. Nah, kalau itu kan dia berdasarkan alphabetic order ya Pak, berdasarkan abjad. Nah, tapi kalau ini kan sistemnya adalah penomoran. Begitu Bapak. Ya, maksud saya berarti kalau misalnya seandainya kita kutip lagi berarti kita tetap taruh nomor 3. Soalnya itu kan nomor 3 berulang di Betul, bawah itu. Itu begitu betul, maksudnya. betul ya. Karena Oh dia iya, nomor iya. 3, ketika kita kutip Ya. kedua Oh, ya. kalinya atau mau kita kutip ketiga kalinya, tetap dia nomor 3. Gitu. Oh iya, iya, iya. Tapi kalau penomoran penulisan sumber rujukan ini kan nanti tergantung ya Pak dari jurnal target, template-nya seperti apa atau stylenya bagaimana kan gitu. Apakah dia pakai IPA, apakah pakai Pancover gitu ya, ataupun jenis yang lain gitu.
Terima kasih. Baik, Bapak Ibu, apakah ada yang ingin ditanyakan kembali tentang penyusunan introduction-nya? Untuk metodologi tidak ada kendala ya, Bapak Ibu. Nggih. Untuk metodologinya kemarin sudah dibahas juga dengan Bu Misbah. Ada Mas, tolong diulang kembali Mas. Diulang Oh, lagi baik, nanti metodologi. dengan Bu Ya. Misbah. Oh ya, oke. Siap Bu, nanti bisa disampaikan ke Bu Misbah untuk bisa menjelaskan kembali tentang metodologi. Metode, ya. Oh, Oke. metode. Oke, siap. Ya Bu. Intinya kan kalau metode itu kita jelaskan bahwa penelitian ini merupakan analisis bibliometris. Nah, kemudian disebutkan tahapan analisis bibliometriknya apa begitu ya. Seperti halnya apa? Yang pertama, waktu pertemuan perdana, apakah menggunakan ahli si Zupik and Carter? Dia punya 5 step gitu ya. Dari yang pertama dia merumuskan masalah, dalam hal ini pertanyaan penelitian, kemudian pencarian data, misalnya menggunakan basis data Scopus dengan kata kunci ini gitu ya. Kemudian kan dilakukan limitasi gitu ya, kriteria apa saja yang Bapak Ibu gunakan. Nah, sampai akhirnya nanti pada tahap visualisasi gitu ya, menggunakan post viewer dalam hal ini. Nah, itu silahkan nanti mengutip punyanya siapa. Nah, kemudian jangan lupa data ini ditambangnya kapan. Nah, itu usahakan wajib untuk kita tuliskan gitu ya. Nah, kalau sudah seperti itu, Bapak Ibu buatkan dalam bentuk diagram begitu ya. Seperti ini boleh atau mau yang lain, mangga Bapak Ibu silahkan dimodifikasi begitu. Nah, begitu Ibu. Silakan kalau ada lagi yang mau ditanyakan. Oke, terima kasih Bu Misbah. Oke. Ya. Jadi sebenarnya kan metode Bapak Ibu kemarin pada saat menambah data itu sebenarnya sudah dilakukan ya. Nah, langkah-langkahnya kan, saya pakainya kata kunci ini, kata kunci ini. Kemudian dilakukan limitasi misalnya berdasarkan tahun publikasi, cuma 5 tahun terakhir. Dokumen type-nya pakai artikel, publication state-nya pakai final, kemudian source type-nya pakai jurnal, kemudian bahasanya adalah bahasa Inggris. Nah, itu kan sebenarnya adalah kriteria yang Bapak Ibu tentukan ya, sehingga diperoleh dari sekian dokumen menjadi sekian dokumen. Nah, dari dokumen itulah kemudian dilakukan visualisasi gitu ya menggunakan post viewer. Nah, itu sudah Bapak Ibu lakukan ya, tinggal kemudian dideskripsikan.
dituangkan di dalam template manuskrip begitu Bapak Ibu. Bu Misbah tanya lagi. Jadi, Kita ke yang atas sedikit tuh, Bu, dari metode ini. Paragraf. apa pendahuluan ya? Ya, nah, stop di sini, Bu. Stop di sini. Nah, Jadi, ini kan Ibu kan ada rumusannya ya. Ada 1 sampai 6 nih, Bu ya. Yang satunya eh, apa namanya? Mana nih satu? What is the number publication each year gitu kan? Who are top source publishing? Yang ini kan ya, Bu ya. Dari ini 1 sampai 6 ini kan rumusan eh, kenapa Ibu nanti nulis pertanyaan. maksudnya yang di bawahnya nanti yang tadi. Mm. Nah, artinya Bu, eh, saya boleh dong nggak seperti yang ini gitu ya? Tergantung yang Oh nomor 2 boleh, yaitu tergantung kalimat negatifnya gitu ya Bu ya. betul boleh boleh Ibu. Ini kan Ya. 6 ya, mau Mm-mm. nanti Bapak Ibu rincikan lagi jadi 10 boleh. Atau misalnya, oh saya cuma 2 saja Bu Misbah atau 3 saja boleh gitu ya. Karena memang kan secara umum, biasa kan yang kita lihat ya satu, berapa sih jumlah publikasi di tiap tahunnya kan itu ya. Terus yang kedua, top 10 sources ya, oh jurnal mana saja sih yang banyak meneliti pada topik itu. Kemudian yang berikutnya adalah top 10 country kan. Oh, negara mana sih yang produktif meneliti tentang topik itu. Kemudian misalnya kita lihat juga dari top 10 affiliates ya. Oh, afiliasi atau kampus mana sih yang banyak meneliti pada topik itu. Nah, kemudian top 10 authors. Oh, 10 penulis yang produktif. Nah, ini dibagi lagi jadi 2. Apakah Bapak Ibu nanti mau melihat berdasarkan jumlah dokumen? Nah, ataukah Bapak Ibu mau melihat dari jumlah citasi itu dipersilahkan ya. Nah, kemudian misalnya lagi yang lainnya, oh saya mau lihat kan berdasarkan co-occurrence-nya. Berarti kan terkait bagaimana tren penelitian ini. Nah, bisa ditinjau dari network visualization-nya yang memunculkan kan berapa klaster sih yang muncul kan begitu. Mm-mm. Nah, kemudian Bapak Ibu juga bisa lihat dari overlay visualization-nya. Oh, di sekian tahun terakhir, topik ini banyak dikaji atau banyak dikaitkan tentang kata kunci apa begitu. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu lagi mau buat rumusan masalah yang lain gitu ya, silahkan. Oh, saya mau mengkaji nanti pada aspek ini gitu ya. Itu juga silahkan. Itu apa? Kebutuhan dari Bapak Ibu semuanya. Terus sama yang itu Bu, satu lagi yang di bawah nih tabel yang didapat dari co-occurrence yang 10 kata kunci yang sering muncul. Coba Mas Wildan ke bagian hasil pembahasan Mas Wildan. Di bawah network visualization itu kan ada sekian klaster, masing-masing klaster kan diambil 10 kata kunci ya. Nah ya ini. Nah nih. Nah, Nah, ya oke. kan nulisnya SGDIS dalam kurung 904 gitu ya. Ini Ibu manual atau ada cara cepat supaya karena kan dari voice viewer pasti kita tulis ulang kan ke dalam Excel seperti ini ya Bu ya. Terus kita urutkan Nah, gimana nah Bu? yang kemarin Ibu, kemarin saya lupa punya siapa ya waktu share screen. Kan waktu kita network visualization ini kan di stepnya dalam bentuk CSV kan. Mm-mm. Nah, pada saat dia disimpan dalam bentuk CSV, itu kan misalnya kita ekspor, kita convert ya ke dalam bentuk Excel. Nah, itu kan bisa kita urutkan ya. Misalnya klasternya dari tinggi ke rendah. Nah, nanti masing-masing klaster itu misalnya mau diurutkan lagi kan kekuatannya dari yang terbesar ke terkecil. Nah, jadi Ibu tinggal main sort itu aja. Yang urutan-urutan tadi mau besar ke kecil apa kecil ke besar begitu. Nah, Oh, tinggal nanti bukannya dari voice viewer ya dapat angka-angka itu ya yang angka dalam itu dapatnya dalam dari kurung. post viewer, angkanya Mm-mm. dapat dari post viewer. Tapi Mm-mm. kan disimpannya dalam bentuk CSV. Nah, Iya. untuk mudah menganalisis CSV-nya Ibu convert jadi Excel. Karena kan di menu Excel itu yang ada menu sort-nya ya. Coba Mas Wildan dibuka Excel-nya, mohon izin. Atau misalnya punya Bu Heni coba. Punya Bu Heni saja nggak apa-apa, Voice silahkan di viewernya ya share Bu ya, screen. Ah, voice viewernya.
Ya, biar bisa dilihat ya gimana cara menyimpannya, membuka dan lain sebagainya. Oke, misalnya ini saya dapatnya seperti ini. Nah, untuk kan saya ulangin lagi aja ya, Bu ya supaya dapat yang tadi Oh, enggak apa-apa Bu, begini aja. Ini langsung Ibu begini. simpan kan. Ini terus simpannya gimana? Nah, itu kan ada set Bu ya. Nah, coba disimpan dulu. Oh, ini di Oh sini. iya, betul. Nggak Nah, yang pernah mic, otak-atik. Habis dari kemarin taunya print screen aja sama screenshot. nah yang di atas ini ada yang apa map file. Nah, titik tiganya diklik Bu. Ya, kita langsung tulis aja Nah, gitu ya. misalnya cluster gitu. Cluster apa tuh topiknya gitu ya. Pasar satu misal gitu ya. Nah, itu ganti TXT-nya jadi CSV. Ini. Nah, oke. Udah, ini aja, Bu. Ya, nah Ibu coba buka ini apa googling aja kan convert CSV to Excel gitu. Oh, oke. Nah, Ibu layarnya tidak semua jendela yang tampil masih post viewer Ibu. Iya. Hmm, ini. Convert ini. Mm-mm. Oke, silahkan dimasukkan. Nah, tadi nyimpannya di mana? Cluster tadi. Nggak lihat lagi. Ini, Itu tuh cluster ini, satu tuh. iya. Hmm. Ini, Bu. Yang tampil masih ini tadi, yang konversionya Ibu. Oh, belum belum itu ya. Harus sebentar. Share screen. Ya, ini. Nah, itu Ini. kan tampil ya Bu ya. Mm-mm. Ada label itu maksudnya yang kata kunci tadi. Nah, itu kan ada cluster tuh 2 4 4 3 1 sekian. Nah, coba Iya, yang cluster itu di blok Ibu. Saya lupa kemarin ada dicontohkan di Bapak siapa kemarin waktu share screen. ini di blok. Ibu Ibu bloknya dari atas, jadi semua Oh, kolom ini E aja. itu terblok dia. Mm-mm. Ini Ya, belum ini. terblok. Nah, ya kayak gitu. Nah, itu kan ada menu sort Ibu yang AZ itu loh. Mm-mm. Sebentar. Ini, terus ini. Nah, oke. Dari yang Ya, terkecil large. ke besar, smallest to Berarti largest. terbesar atau terkecil? Terbesar ya? Dari kecil ke besar, Bu. Oh, dari kecil dulu. Oke. Ini. Nah, nah dari sini kan, nah baru Ibu lihat per klaster. Misalnya dari klaster satu, mangga kalau maunya disorot atau dikasih warna untuk memudahkan silahkan. Hmm, Nah, tinggal lihat yang di ini. bagian. Misalkan ini warnanya. Terus Nah, Ibu izin F, G, F, G, H itu coba dilebarin, Bu. Anu, apa ketutup saya ininya, kata-katanya. Oke, tungguin. Terus, nah yang itu, yang H itu apa?
weight Nah, oke. Nah, ambil yang totaling strength ini, Ibu. ini ya, yang ini. Ya, heeh. Nah, tinggal Ibu lihat tuh yang gede-gede. Misalnya kan tuh kayak 291, 107, Oh, 167. Nah, itu nanti yang ditaruh di, kayak seperti saya tadi gitu. jadi yang ini yang misalkan kita sort dari besar ke kecil gitu ya, khusus yang ini Betul, saja. betul. Oh, Ibaratnya kalau mau mudah silahkan dipindahkan di sheet yang lain kan, biar mudah mengurutkan. Tapi kalau dari begini aja Ibu sudah kelihatan kan mengurutkannya tinggal karena tulis kan ini aja ya. nggak terlalu banyak ya. Nah, Mm-mm. langsung aja dikasih warna-warna Mas. Selesai begitu. Ini tuh maksudnya kata yang sering muncul kan ya Bu ya? Betul, betul. Ya, makasih Bu. Terima kasih. Sama-sama. Selesai, selesai Bapak Ibu manuskripnya. Mudah-mudahan satu kali lagi soalnya pertemuannya Bu. Takutnya nggak jadi. Oke, silakan Bapak Ibu yang lain. Ada yang mau didiskusikan? Mungkin lanjut tadi Bu terkait tentang introduction kutipan tadi Bu. Oke. Ketika sudah dapat kita kutipannya, umum tadi kan, nonnya, kemudian Mm-mm. itu kan kita dapat abstrak tadi ya, mungkin dapat di abstrak. Selanjutnya kan kita, apakah kita diparafrasikan secara manual, ataukah ada aplikasi yang similarnya itu bisa diatasi? Mungkin pengalaman Oke, Ibu yang bisa sampaikan. Terima oke, kasih. baik. Kalau saya Pak, kalau untuk paraphrase, saya biasa apa nggak pakai aplikasi gitu. Nah, pokoknya apa yang ada di kepala lah, wes itu aja. Gitu. Berdasarkan pengalaman begitu. Kalau orang kan mungkin misalnya ada paraphrase pakai Quillbot gitu ya atau sejenisnya tuh mangga. Tapi kalau saya coba dulu dengan ini kemampuan yang dimiliki gitu. Mungkin. Ya baik, ada lagi Bapak Ibu. Semangat ya Bapak Ibu, karena Bapak Ibu sebenarnya sudah, kalau boleh dikatakan, mungkin 70% itu sudah ini ya, sudah dilakukan. Metode sudah kan, ya hasil sudah, interpretasi sudah kan begitu ya. Nah, tinggal ditambahkan sumber rujukannya. Nah, malam ini kan introduction-nya setidaknya kayak tadi minimal 3 paragraf. Nah, tinggal nanti terakhir adalah simpulan begitu. Silakan Bapak Ibu, kalau ada lagi yang mau didiskusikan, apakah ada? Kalau tidak ada, saya kembalikan kepada Mas Oh, Wildan. Bu Misbah mau minta ini penjelasan Yes. bibliometrik dengan systematic literature review apa bedanya ya, Bu? Oke, baik. Nah, kalau sistematik literatur review, ya Pak, kan sistematik ya. Nah, makanya kan kita kenal di SLR itu ada namanya Prisma gitu ya. Nah, kalau dulu sependek pengetahuan saya, dulu saya pernah belajar, jadi sebenarnya ibarat kata itu ada SLR murni, ada yang tidak begitu Pak. Nah, SLR yang murni itu tadi, dia menggunakan metode Prisma gitu. Nah, kalau yang tidak murni ada yang namanya bibliometrik, ada yang namanya meta analisis gitu ya, ataupun yang lainnya. Nah, tapi terkadang ada juga artikel itu yang menggabungkan sistematik literatur review dengan bibliometrik itu juga ada begitu. Jadi mah tinggal ini kita lihat ya. Makanya kemarin saya sampaikan Bapak Ibu mangga kalau ada kata kunci Bapak Ibu ya yang kemudian dicari di scopus.com atau misalnya mencari nih artikel bibliometrik di scopus.com misalnya ngambil yang Q1 atau Q2 silahkan 1 sampai 3 artikel. Nah, kemudian silakan Bapak Ibu ATM gitu ya, amati, tiru, kemudian modifikasi. Apakah mau pure yang bibliometrik saja, ataukah ibaratnya mau yang bibliometrik tadi ya dengan SLR-nya menggunakan metode Prisma, itu silakan. Nah, mana yang memudahkan bagi Bapak Ibu, begitu Pak Romi. Hmm.
Oke, Bu. Yang meta analisis tadi bisa dijelasin lagi, Bu, sedikit? Kalau meta analisis itu, kalau boleh saya bilang mah lebih ke kuantitatif, Bapak. Karena kalau di meta analisis itu yang kita hitung adalah effect size, gitu. Hmm. Jadi ibaratnya ketika kita nanti menentukan sebuah kriteria, artikel mana nih yang kemudian nanti mau dianalisis analisis lebih lanjut, maka kita harus mengecek gitu ya dari isi artikelnya. Maksudnya begini, oh dia artikelnya eksperimen bukan, misal. Oh ketika dia eksperimen atau tidak, lihat datanya, data yang diperlukan ada tidak di artikel itu, misal seperti halnya nilai rata-rata, kemudian simpangan baku atau standar deviasi gitu ya dan lain sebagainya. Karena kan yang kita hitung nanti adalah efek size. Kan efek size itu ada rumusnya gitu ya. Nah, jadi itu apa ketika tadi kita melakukan penyortiran terhadap artikel itu harus detail sampai ke dalam. Datanya ini disajikan lengkap tidak? Kalau ibaratnya datanya tidak disajikan secara lengkap ya udah kita tinggal berarti begitu. Baik, Bu. Makasih, Bu Misbah. Iya, sama-sama Bapak. Bu Misbah, Nah, enggak izin nanti. ya. Iya, Ya, Bu, tadi silakan Bu Dina. ya terkait tadi pertanyaan yang tadi kalau meta analisis itu kan kuantitatif ya, Bu ya. Lebih ke kuantitatif. Nah, kalau Iya. bibliometrik analisis ini berarti kuantitatif juga ya, Bu ya. Sebenarnya kalau dibilang kuanti sih, kita tidak bisa melakukan perhitungan juga ya, Bu, tapi memang datanya kan disajikan dalam bentuk angka Angka begitu ya. ya. Karena kemarin saya lihat di lead jurnal yang Ibu sampaikan juga Iya, kan kuantitatif ya, Bu ya. Cuman iya, masih rada bingung karena kan sebetulnya ya itu tidak seperti yang Ibu sampaikan kan sebetulnya tidak ada data angka perhitungan gitu, tapi tetap masuknya iya, kuantitatif ya. betul. Ibaratnya sudah ada di sistem gitu ya, Bu ya. Angka-angkanya kan tinggal kita ambil gitu ya. Iya, betul betul. Iya. Jadi kalau kemarin-kemarin tuh saya terkadang berkala tuh juga sambil belajar ya Bapak Ibu di waktu tertentu. Jadi sebenarnya di literatur review itu kalau mau yang murni, bukan yang murni ya, maksudnya yang kita nggak ini yang umum gitu ya digunakan itu ada namanya naratif. Jadi ada naratif review, ada systematic review gitu ya. Jadi kalau yang naratif itu berapapun artikelnya itu yang dianalisis, ibaratnya tidak ada kriteria inklusi, tidak ada kriteria eksklusi dan lain sebagainya itu tidak ada. Nah, berbeda halnya dengan sistematik. Namanya aja kan systematic review. Berarti dia melalui tahapan-tahapan. Ya dalam hal ini tadi adalah si Prisma gitu. Itu Bapak Ibu. Mangga nanti mungkin lebih lanjut ya kalau mau bahas tentang itu bisa jadi panjang ceritanya gitu. Jadi itu Bapak Ibu. Intinya kita khususkan dulu di bibliometrik, Bapak Ibu bisa menguasai ini saja tuh alhamdulillah ya. Apalagi kan kalau bisa sampai selesai menyusun manuskrip bibliometriknya begitu. Bu Misbah tanya lagi. Ya Pak, mangga. Berarti nanti untuk sesi yang terakhir, ini kita bikin draft ya untuk kita Betul. diskusikan. Iya. Oh, oke. Jadi silahkan Bapak Ibu malam ini, kemudian besok gitu ya di drafting ya manuskripnya. Berapa persen pun itu tidak masalah, yang penting Bapak Ibu sudah punya gitu ya draft ininya seperti apa. Nah, sehingga nanti di pertemuan terakhir siapa tahu mau minta masukan gitu ya atau mau memperlihatkan begini hasil pengerjaan manuskrip saya silahkan begitu ya. Jadi kan terlihat nanti oh di bagian bolongnya itu yang gimana yang perlu ditambah. Oh, sudah berapa persen nih kan ketahuan ya kalau sudah kita draft begitu. Hmm. Ada rekomendasi Bu Misbah nanti untuk yang draft ini supaya latihannya untuk submit jurnalnya jauh lebih mudah kemananya gitu. Ada. Oh, ada nanti di pertemuan 8 Pak. Gitu. Oh ya, baik. Baik Bu. Siap.
Pokoknya selesaikan dulu Pak manuskripnya. Ya, baik. Oke, oke baik. Nah mungkin itu Bapak Ibu dari saya kembalikan kepada Mas Wildan. Bu Misbah, satu lagi dah Bu Misbah. Satu lagi. Mangga Bu. Mumpung masih ada Iya, waktu sedikit ya, sedikit lagi. Nah, kan gini Bu, ini tadi kan sudah dipilih yang terbesar 10 nih Bu ya. iya. Yang ininya, kolom yang ini kan kita cari yang terbesar Heeh, 10. Nah, heeh. kemudian di klaster yang terakhir, yang 5 kan tidak sampai 10 nih. Iya, heeh, Nah, betul. karena tidak sampai 10 berarti ini semua dimasukkan ya Bu ya. Iya, Nggak perlu pilih makanya lagi punya, kelas terakhirnya. iya, makanya punya saya itu kan ada yang saya hitamkan ya, tabel Ya, apa kolomnya kan, barisnya, ya. gitu. Oke, oke. Makasih Bu, itu aja Bu. Terima kasih. Siap Ibu, sama-sama. Mangga Mas Wildan. Oke, terima kasih Bu Misbah. Aku stop Nah, share ini screen. kita sudah membahas tentang bagaimana cara menyusun introduction ya Bapak Ibu semuanya. Kita harapkan Bapak Ibu semuanya bisa langsung menuliskan pada artikelnya. Selanjutnya kita akan submit di jurnal yang Bapak Ibu ingin tuju. Terima kasih untuk Bapak Ibu semuanya atas attention-nya malam kali ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan-kekurangan dari pelayanan kami. Kita akan ketemu lagi 2 hari ke depan di hari Rabu nggih Bapak Ibu untuk pertemuan ke-7. Terima kasih saya akhiri untuk sesi kali ini. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima warahmatullahi kasih Mas Terima Wildan. Sehat wabarakatuh. selalu kasih, Bapak Ibu. Salam. Semangat Kasih terus. Mas Wildan, Ya, Bu semua. Misbah. Terima Sama-sama. kasih. Sama-sama terima Bapak. kasih Bapak Ibu. Nanti saya akan kirimkan kerangkanya Bapak Ibu. Oke, oke. Mas Wildan.